Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi masuk ke kita melalui medsos, melalui banyak nih dari email. Ini ada pada bagian riwayat. Itu boleh nggak sih kita memasukkan surat pengalaman kerja aja, nggak perlu SK? Nah, mungkin Mbak Iha atau Mas Rahman bisa menjawab hal tersebut. Izin, soal izin Mbak Sita dan Mbak Iha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait boleh atau tidaknya, sebenarnya itu kita kembalikan lagi ke instansi ya Mas Aul. Karena memang yang diperlukan instansi adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang memiliki pengalaman kerja. Misalkan adalah Mas Aul bekerja di salah satu instansi swasta untuk pelamar P3K umum selama 5 tahun bekerja. Otomatis kan bisa jadi yang bersangkutan masih bekerja dan nggak semua perusahaan itu mengeluarkan surat keputusan atau SK. Bisa jadi hanya sekedar surat kontrak ataupun mungkin surat pernyataan masih bekerja dan yang lain gitu. Intinya adalah memang kalau ditanya mau SK ataupun mau surat keterangan bekerja dan yang lain itu kita kita serahkan masing-masing ke instansi. Apakah memang instansi memerlukan seperti apa gitu. Dan biasanya memang harusnya instansi mengumumkan sih di pada saat nanti perekrutan ataupun pengumuman jika memang instansi mau meminta bukti SK-nya sih. Tapi kalau dari kita tidak mewajibkan SK atau yang lainnya, yang penting adalah teman-teman ketika teman-teman melamar dan mencantumkan riwayat pekerjaan itu, teman-teman melampirkan bukti entah itu SK ataupun surat lamaran, sorry, surat pernyataan sudah bekerja ataupun masih bekerja. Seperti itu Mas Al. Oke, berarti bisa dicatat ya kawan-kawan bahwa itu semua adalah ranah di verifikator instansi masing-masing. Bagaimana itu tergantung dari verifikator dan sebenarnya hanya perlu bukti, sebenarnya bukti bahwa kalian telah bekerja, bisa surat pengalaman kerja, bisa SK. Sebenarnya seharusnya tadi instansi ya yang menyatakan apa itu harus yang ditampilkan di situ. Tapi kalau memang kalian punyanya surat pengalaman kerja atau SK, silahkan diupload.